Hai, bertemu lagi dengan saya Resi Mutiasari dari SMP Negeri 6 Garut. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang asesmen diagnostik. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tujuan asesmen, yang kedua asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang ketiga adalah asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama tentang tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, tujuannya diantaranya adalah yang pertama untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan untuk asesmen diagnostik kognitif, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, serta untuk memberikan kelas remedi atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta untuk mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Adapun tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asesmen ini, seorang pendidik perlu memiliki keterampilan dalam bertanya dan membuat pertanyaan. Contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi disertai dengan pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini dan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Setelah siswa menjawab pertanyaan tersebut, lalu buatlah daftar pertanyaan kunci tentang aktivitas siswa. Misalkan seperti, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Atau apa hal yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Lantas, jelaskan harapanmu. Selanjutnya, mintalah siswa untuk mengekspresikan dan menjelaskan perasaannya selama belajar di rumah, baik dalam bentuk cerita, tulisan, atau dengan gambar. Nah, teman-teman, terdapat beberapa hal atau strategi yang perlu diperhatikan saat melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Di antaranya, yang pertama, memberikan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, sertakan acuan atau stimulus yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawabannya. Setelah itu, berikanlah waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Yang perlu dilakukan saat siswa menjawab pertanyaan adalah memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, serta mengembalikan fokus apabila jawaban mulai menyimpang. Sedangkan apabila siswa mengajukan pertanyaan kembali, maka sebagai pendidik kita harus langsung menjawabnya dan bantulah siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Ketika siswa menjawab pertanyaan, coba arahkan kembali pertanyaannya dengan memparafrasekan pertanyaan tersebut agar lebih mudah dipahami serta tunggulah beberapa saat. Lantas, bagaimana tindak lanjut untuk asesmen diagnostik non-kognitif ini? Yang pertama,
Identifikasi terlebih dahulu siswa yang menunjukkan emosi negatif. Ajaklah siswa tersebut untuk berdiskusi dari hati ke hati secara empat mata. Kemudian, tentukan upaya tindak lanjutnya. Untuk kemudian, komunikasikan dengan siswa dan orang tuanya bila diperlukan. Terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif ini pada awal pembelajaran. Makanya dalam kegiatan ini diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, terutama pendidik, siswa, dan orang tua siswa itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah tentang asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, tujuan dari asesmen ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat dilakukan secara rutin dan berkala di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, atau akhir pembelajaran setelah guru menyelesaikan atau membahas topik. Asesmen diagnostik kognitif ini dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Bagaimana tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ini? Tahap pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tahap diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif diantaranya yang pertama, buatlah jadwal pelaksanaan asesmen. Lalu, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, susunlah pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Untuk tindak lanjut asesmen diagnostik kognitif, yang pertama lakukan pengolahan hasil asesmen, yaitu dengan membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Lalu hitunglah rata-rata kelasnya. Yang kedua, bagilah siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Sedangkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan untuk siswa dengan nilai di atas rata-rata, itu dianjurkan untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Baik teman-teman, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.